Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man huwalah wa ba'd. Beberapa tahun yang lampau, kami dengan beberapa rombongan jamaah pengajian Al-Bayan Masjid Jami' Parabe melakukan perjalanan ke salah satu panti jompo di Sumatera Barat ini sambil berbagi dengan mereka. Dalam kesempatan itu kami minta kepada semua jamaah untuk bisa berbagi cerita dengan orang tua kita yang dititipkan baik oleh keluarga, oleh tetangga ataupun oleh pemuka masyarakat mereka, karena mungkin saja tidak ada yang bisa mengasuh mereka di rumah mereka masing-masing. Dan ambo sendiri waktu itu cukup sangat bersedih dengan kisah pilu seorang ibunda yang tentu kita tidak bisa sebutkan namanya dan daerahnya, bercerita tentang kehidupan dia di saat mudanya berbanding terbalik dengan kehidupannya di saat tuanya. Dia bercerita anaknya semua adalah orang-orang yang berhasil. Ada yang pegawai bank, ada yang pegawai negeri di Provinsi Sumatera Barat ini, salah satu kabupaten kota, dan jabatan-jabatan lainnya. Beliau hanya biasa dititipi uang melalui rekening panti dan sesekali dijenguk, terutama menjelang Ramadan atau Idul Fitri. Bapak-bapak, ibu-ibu, nusana-nusana ambo, saudara-saudara ambo yang dirahmati oleh Allah, sangat memilukan sekali kisah dari ibunda kita ini. Dan ambo rasa bukan hanya satu ibu yang merasakan hal yang seperti ini. Banyak sekali ayah, ibu, nenek, kakek yang mengalami hal yang sama di saat tua mereka. Padahal mereka tak mendambakan dan tak berharap itu terjadi pada mereka. Apalagi mereka telah dititipkan oleh Allah anak-anak yang mereka didik dengan semua potensi yang mereka miliki. Diasuhnya anak dari ketek, diberasihkannya buang ayah anak itu, disekolahkannya, dididiknya, disayanginya, diagihnya makan, sampai gadang dinikahkan. Tapi apa yang nyo alami di akhir hayatnya, anak merasa orang tua ini menyusahkan keluarganya, sehingga untuk supaya hidupnya tenang dititipkan saja kepada panti. Terima kasih awak kepada apa-apa awak, ibu-ibu awak, nusana-nusana awak yanglah sabar mengasuh mereka di panti-panti itu. Tapi catatannya bukan itu yang kita ingin maksudkan. Yang kita ingin sampaikan adalah alangkah tak eloknya berita itu kalau seandainya terjadi pada diri kita. Ya, kita orang-orang muslim, kita orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang perintah berbuat baik kepada orang tua, itu biasanya Allah sematkan setelah perintah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan di Al-Qur'an Al-Karim.
dalam surah Al-Isra dan dalam ayat-ayat yang lainnya, termasuk kisah Luqman Al-Hakim kepada putranya. Perintah berbuat baik kepada orang tua itu biasa digandengi dengan perintah percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya mencintai orang tua, berbakti kepada orang tua bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang bisa dianggap remeh, tapi dia merupakan perkara yang besar, perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Apa perintah Allah di sini? Allah wasiatkan kepada kita dengan kedua orang tua kita berbuat baik kepada mereka. Ibu yang telah mengandung kita, melahirkan kita, menyusukan kita berbulan-bulan lamanya, mencintai kita, mendidik kita. Sayang, kalau seandainya semua yang mereka berikan kepada kita, awak cuman baleh dengan tubuh, awak baleh dengan hal-hal yang tak menyenangkan hati mereka. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib pernah berjalan dengan Abdullah ibn Umar di sekitar Masjidil Haram. Kemudian melihat ada salah seorang dari negeri Yaman sedang menggendong orang tuanya dalam tawafnya. Berputar 7 putaran, sa'i 7 keliling. Berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau sampaikan, "Ini orang tuaku. Tidak ada masalah bagiku pada hari ini aku dijadikan sebagai tunggangan baginya karena aku ingin membalasi kebaikan ibuku." Apa kata Ali bin Abi Thalib? Dan yang dikatakan ini kisahnya Khalifah Umar ibn Khattab bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Ali bin Abi Thalib ketika itu? Beliau berkata, "Putaran yang engkau lakukan tawaf, putaran yang engkau lakukan dalam sa'i, menggendong ibumu, susah payah engkau dengannya, belumlah sebanding dengan satu tarikan ibumu melahirkanmu. Belumlah sebanding dengan satu tarikan nafas ibumu melahirkanmu." Apa yang dilakukan oleh ibunda kita waktu melahirkan kita? Nyawa yang mereka pertaruhkan demi kita. Dan betapa banyak saudara-saudari kita, mereka kehilangan istri mereka, anak-anak kehilangan ibunda mereka, tatkala ibunda mereka, istri mereka melahirkan anak-anak mereka. Bukan perkara yang mudah. Apalagi dengan kehidupan ini, bakureh mereka, berkucur keringat mereka, bertaruh nyawa mereka, panas dingin mereka hadapi demi bisa mendidik anak-anak mereka, menyekolahkan mereka, membesarkan mereka. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana posisi kita itu kalau seandainya semua yang dilakukan oleh orang tua kita hanya kita balasi dengan cacian, makian, hardikan, memarahi mereka? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tak terbayang bagi saya di mana posisi kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Bulan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Jadikan Ramadan ini sebagai momentum bagi kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang dia berbuat baik kepada orang tuanya. Kalau orang tua kita telah wafat, meninggal dunia, kirimkan kepada mereka doa-doa terbaik kita. Jangan lupakan itu. Bantu mereka dengan amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan dengan demikian ringan juga beban mereka nanti di alam barzakh itu, karena ada anak soleh mereka. Dan bagi mereka, kita yang orang tuanya masih hidup, ayo mari kita kerahkan semua potensi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Buat mereka tersenyum dengan ucapan kita, dengan pola pikir kita, dengan sikap kita.
Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, tidaklah orang tua kita berharap dari kita uang kita yang banyak itu. Tidak itu yang diharapkan oleh orang tua kita. Yang diharapkan orang tua kita adalah bagaimana kita berbuat baik kepada kita, berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, menyematkan doa-doa kita untuk mereka. Itu yang diharapkan oleh mereka dan tidak lain dari itu. Kita berharap tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa bisa berbakti kepada orang tua mereka di saat dia lapang ataupun di saat dia sempit. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kelak di akhirat sana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyatukan kita, mempertemukan kita bersama orang-orang tua kita yang kita cintai. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatiannya. Semoga Allah merahmati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.